Pagi hari ini Jakarta dilanda hujan dari sebelum subuh ya. Bekasi banjir ya. Bekasi mana ini? Magelang kemarin banjir banget ya katanya ya. Bekasi mana? Betul banjir. Utara ya. Ya Allah. Beberapa daerah sudah dipastikan banjir di Cawang juga ya, di Cawang di Jakarta Timur juga sudah banjir. Berhati-hati buat sobat ambiar yang sekarang ini masih berada di rumah, sebentar lagi mau jalan ke tempat kerjanya atau mengantarkan anaknya sekolah ya. Bisa memperkirakan untuk perjalanan berapa lama kira-kira. Karena kita tahu kalau di Jakarta sendiri kalau hujan turun dari sebelum jam 6 pagi itu biasanya selain macet ya banjir. Ini dia, makanya kalau udah banjir wah macetnya luar biasa. Cuman kita berharap semoga banjir ini tidak menyurutkan semangat sobat ambiar untuk mencari rezeki, apalagi mau masuk bulan puasa loh ya, nggak berasa banget. Jangan lupa jaga kondisi ya, jangan lupa minum vitamin biar sehat Bener. ya. Guys, ini kan ada yang udah gajian ya, tolong dihemat-hemat karena kan sebentar lagi mau bulan puasa. Ingat loh ya, dan kita juga tahu sih walaupun Irit-irit gitu maksudnya. bener di eman-eman. Di eman-eman. Di eman-eman. Hidup sederhana Bener. ya. Kalau mau liburan juga tahan-tahan dulu karena kita tahu cuaca lagi seperti ini. Cuman nggak apa-apa sih kalau mau liburan, cuman dilihat dulu cuacanya seperti apa, ya kan? benar, Jadi benar. bisa mengantisipasi. Ya yang mau operasi tahan dulu ya, sabar ya. Ini. Ya mah nggak lihat Mau cuaca, operasi, nggak sabar lihat dulu suasana ya. operasi, jangan terus. Nanti ya. Jangan keluarin duit terus buat operasi. Kecuali dapat gratis nggak apa-apa. Iya itu. Guys, tapi kalau itu yang ngomongin- ditunggu aja. Ngomongin liburan, pengen liburan kemana? Aku pengen liburan ke Bali, udah lama nggak ke Bali. Halo Bali, selamat pagi Bali. Terus maksudnya mau ngajak gue gitu. Kangen liburan berdua sama Tapi kamu di bener Bali. ya, ke Bali itu udah lama ya. Ya kan, kangen banget ya. Iya. Kangen deh. Buat sobat ambiar di Bali sehat selalu ya. Tapi ngomongin soal Bali, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Hujan lagi ya, makanya Ya. hujan-hujan kayak gini sekarang buka stasiun TV, buka TV atau buka handphone, lihat kita deh. Udah nonton kita aja Iya, ya. pagi-pagi Oke, aku. kita balik Ya. lagi ngomongin soal Bali. Kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia bercerita pengalamannya ketika mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Kemudian dia bercerita curhat tentang transportasi taksi di Bali ya. Seperti apa curhatnya sampai mendapatkan komentar dari netizen pun juga pengelola bandara di Bandara Ngurah Rai Bali. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Nova Eliza. Cantik sekali Kak Nova Eliza, udah lama ya. Iya, apa kabarnya sih Mbak Nova Eliza? Baik, apa kabar kalian semua? Baik. Oh, you're great, amazing as always ya. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Kemarin sempat curhat tentang mode transportasi di Bandara Ngurah Rai. Ya, Sebetulnya ini bukan cuma Bandara Ngurah Rai, ada beberapa bandara juga barangkali kalau Sobat Ambiar pernah merasakan landing atau mendarat di satu bandara di Indonesia, kemudian pesen taksi atau naik taksi, kok harganya ditembak mahal sekali gitu ya. Padahal bandara adalah wajah, ya wajah pertama suatu daerah. betul. Kita mau kasih lihat curhatan seorang Nova Eliza. Geger, geger, geger. Baru-baru ini, aktris dan model Nova Eliza jadi sorotan usai curhat di sosial media miliknya. Nova mengaku mengalami kejadian kurang menyenangkan saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ia menyebut sudah memesan taksi online untuk menuju lokasi dari Bandara Ngurah Rai, namun diminta menunggu hingga 1 jam. Hingga akhirnya Nova ditawari driver lain menuju lokasi tujuan dengan tarif yang fantastis, Rp800.000. Tapi, sayangnya curhatan Nova ini justru menuai beragam komentar netizen. Bukan simpati, Nova malah dihujat. Lalu gimana ya cerita lengkapnya? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Oke, tadi sedikit sudah diceritakan melalui postingan yang kita tayangkan kembali. Tapi Mbak Nova Eliza boleh ceritain sama kita lagi sih kronologisnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi ceritanya aku dari Jakarta. Tadinya mau tahun baruan di sana. Oke. Karena memang selain punya bisnis di Bali, kan memang aku bolak-balik Jakarta karena syuting juga di sini. Nah, jadi waktu itu mendaratnya itu sekitar jam 7 malam. Nah, pergilah aku ke bagian taksi karena memang sudah order gitu, taksi online. Sudah order taksi online, ternyata ketika udah sampai di sana, petugasnya bilang nunggu 1 jam. Oke. Nah, nunggu 1 jam. Memang orang udah banyak tuh di situ ngantri-ngantri gitu Wajar. ya. Cuma aku pikir kayaknya nunggu 1 jam kayak kelamaan deh ya. Kalau hanya cuman ke Canggu aja gitu. Akhirnya aku pikir aku inisiatif lah cari taksi online yang lain gitu. Nah, ketika lagi nyari-nyari scrolling itu tiba-tiba ada salah satu cowok datang, bapak-bapak, dia menawarkan yang pertama mau nggak kalau dibawa
ke Canggu 400.000. Itu yang pertama. 400.000 bandara ke Canggu. Ke Canggu, ke Brawe tepatnya ya. Brawe, Ah, oke. Gitu. Itu jaraknya kan sekitar ya 30-40 menit lah. Kalau Sebelum Canggu kalau dari bandara ya? betul. Biasanya kan banyak memang yang nawar-nawarin gitu ya Kak. Betul, betul. Dari dulu sih, dari dulu memang ada gitu. Terus udah gitu, aku pikir setelah melihat yang aplikasi yang pertama itu kan sekitar 200.000 gitu ya. Oke. Tapi si bapak ini menawarkan 400.000. Aku bilang nanti dulu ya Pak, aku cari yang lain dulu gitu. Nah, tiba-tiba ada cowok lain datang juga menawarkan 600.000 gitu. Dah, oke, ini makin membingungkan buat aku gitu, karena jadi naik-naik terus. Aku bilang nggak usah dulu lah Pak gitu. Nah, datang lagi nih cowok yang ketiga menawarkan 800.000 gitu. Jadi aku bilang kok bisa ini ya Banyak banget. naik terus gitu dengan alasan yang sama, macet gitu. Oh, Oke, macet. jeda waktu penawaran yang pertama 400.000, kedua 600.000, ketiga 800.000. Berapa lama, Kak? Berapa lama jeda penawaran itu? Nggak lama sih, cuma beberapa menit. Dan apakah orang yang menawarkan itu mereka saling melihat satu sama lain dan berdekatan orangnya? Aku nggak perhatian ya kalau soal perhatiin apakah. ya, Perhatikan itu ya. Iya, nggak perhatiin karena kan lagi sibuk scrolling cari taksi gitu. Jadi aku pikir mungkin berdekatan, tapi aku nggak mau gegabah bilang seperti itu. Apakah mereka saling kenal? Aku juga nggak tahu. Cuman yang pasti jaraknya tuh tidak terlalu jauh ketika ada tawaran. Oke. Tapi kalau kayak gitu ini pikiran aku sendiri ya. Kalau aku pribadi sih ya diduga ya mereka ini adalah komplotan. Nanti kan ujung-ujungnya seperti kakak kan akan mencari orang yang lebih murah tadi, 400.000. Yang 400. Aku juga kok mikirnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti Mudah-mudahan itu ya. tidak Kita gitu. masih mencoba untuk menghilangkan pikiran itu sebentar. Iya. Akhirnya Mbak Nova ambil yang mana? Akhirnya aku pilih yang warna biru karena pakai aplikasi jelas gitu ya dan Lebih aman. lebih aman dan nunggunya juga nggak terlalu lama sekitar 15-20 menit. Oh, gitu. Berapa argonya? Itu kalau yang biru pakai argo kan? Pakai argo. Argonya dari bandara ke Brawe berapa? 250.000. 250. Akhirnya Nova Eliza mencoba untuk menceritakan pengalaman ini, diposting lah ke media sosial dengan alasan. Sebenarnya cuman ingin melihat pertama edukasi, yang kedua siapa sih yang nggak mau kita servis di Indonesia itu lebih baik, Betul. terutama transportasi ya. Betul. Bandara itu kan pertama kali kita mendarat gitu, mau itu lokal atau internasional, Ya. itulah yang pertama kita lihat. Fasadnya kalau rumah itu ya. Betul, temboknya Iya. ya yang pertama, pagar. Jadi dan ketika kejadian itu nggak cuma aku sebenarnya, orang asing juga kena juga, dia mau ke Umalas. Oh, itu yang juga menyedihkan. ditawarin Oh, itu juga. yang menyedihkan. Apalagi itu tempat wisata ya Kak. Benar. Bali kan masih menjadi destinasi nomor 1 lah ya saat ini. Jadi aku pikir kenapa nggak coba diperbaikin? Toh pada akhirnya kan demi kenyamanan semua pihak kan sebenarnya. Betul. Win-win solution gitu. Betul. Ada tanggapan dari pemerintah setempat atau dari bandaranya langsung mungkin setelah posting? Ada. Ada ya, nanti Jadi- kita akan minta buat Sobat Ambiar bersabar sebentar. Tanggapannya nanti akan kita tayangkan. Oke. Tapi kita mau baca dulu komentarnya. Ini yang menarik ya Sobat Ambiar. Karena yang sedihnya adalah tanggapan dari netizen di luar sana. Curhatan yang sebenarnya bukan hanya Nova Eliza. Kalau kita juga merasakan hal yang sama, kita juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena ini sudah tidak masuk di akal. Menurut kami pun seperti itu. Kalau sudah tinggal di Bali sejak 2012 harusnya sudah tahu mana yang cocok buat Anda. Hai, baru juga 400.000 ke Brawa dah protes. Noh, gue cuma kelegian dah ribuan kali kena karena bolak-balik Eropa. Ozis, Jakarta tujuan Bali dari 10 tahun lalu beberapa kali kena di 300.000. Kalau sekarang sih di app Aplikasi kurang lebih Purweb. 150.000 dah sama bayar parkir kata mereka, tapi ujung-ujungnya 200.000. Pas dari biasa cuma di Legian loh. Sekelas artis aja 400.000 mikir-pikir apalagi kita pendapatan yang UMR. Dia nggak ngerti daerah Canggu itu macet, wajar lah kalau 400.000. Jangan compare sama online mbak. Gimana Oh, Kak ketika nggak gitu kakak, juga ya. Ya. kakak ditanggapi, Cara berpikirnya. ditanggapi dengan komentar demikian? Ya aku memahami sih, pasti ada plus minus. Ada pro dan kontra. Ya pasti gitu, karena kita nggak bisa menyamakan semua opini dengan kita gitu. Jadi aku pikir semua opini itu ya masukan
aja sih gitu, dan nggak apa-apa, semua orang kan bebas saja beropini. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Ada juga yang bilang kalau miskin jangan ke Bali gitu. Ada juga yang bilang begitu gitu. Nah, tapi kalau nggak sih, kalau buat aku secara pribadi, orang yang bisa berkomentar negatif ya mungkin mereka hanya melihat hal yang negatif di kepalanya atau dalam hidupnya. Maaf, saya harus bilang. Tapi gitu. bukan cuma ke Bali ya, kita kalau traveling mau around the world, mau kemana, ke luar negeri biasanya ya kalau sampai dengan di bandara, Nggak terjadi. taksi tuh kita jadi perhitungan loh. Betul? Iya dong, kita lihat gitu harganya berapa. Oke. Nggak bisa semua diratakan, harus maksudnya ngikutin ya udah, Yap. masa 500.000 lo jadi hitungan, 400.000 jadi nggak gitu. Dan begini itu loh, hitungan Sobat loh. Ambiar, ini adalah Nova Eliza. Dia adalah orang yang biasa pergi ke Bali, dia punya usaha Ya, juga di justru dia Bali, sering tahu. ke Bali. Yang artinya dia tahu, makanya dia komplain. Dia tahu lagi jaraknya. liburan. Dia sudah biasa pergi ke Bali. Ini kebayang nggak buat mereka yang jarang ke Bali, satu atau baru pertama kali ke Bali, atau barangkali warga negara asing baru pertama kali ke Bali. Akhirnya kan Kaget. dirasa bahwa takut mencoreng citra Bali. Itu yang kita khawatirkan, kok begini gitu, kagetnya gitu ya. Walaupun ada orang bilang, ya elah baru juga cuma segitu. Mungkin menurut Anda cuma segitu, tapi menurut yang lain tidak. Kita mau kasih lihat ya, ada juga netizen yang, maaf ya Mbak Nova Eliza, kita harus tayangkan yang satu ini. Maaf ya Kak. Ada netizen yang hujat Nova sebut artis, katanya artis tapi nggak mampu bayar. Ya Allah. Sebentar. So ini adalah era media sosial. Semua bisa menjadi viral. Ya. Semua orang tuh bisa reaktif, responsif. So ini dia imbasnya. Pada akhirnya apa yang dia sampaikan menjadi viral kembali. Kemudian ditayangkan seperti ini. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih secara pribadi untuk memberikan respon seperti itu, saya bingung jadinya. Saya nggak pernah kepikiran untuk memberikan respon seperti itu. Ya tapi itu hak dia juga anyway. Iya. Karena kenapa? Karena kita juga nggak tahu si Teteh Nova ini atau orang lain pun apakah tinggalnya di Bali kah atau memang bener lagi liburan kah, kan dia juga nggak tahu. Ya justru itu maksudnya, intinya mungkin netizen atau yang lain melihatnya hanya artis Melihat aja dari gitu. satu sisi aja, tapi dia tidak melihat artis beberapa pergi sisi. liburan, Iya. masa gitu. Iya, padahal- Udah sampai situ. Iya. Padahal kan belum tentu Belum apakah tentu artis pergi ke liburan. sana liburan atau tidak. Iya, padahal di situ rumahnya memang di Bali. Iya gitu. Jadi kan Enak banget zaman sekarang ngomong orang Kalau ngomongnya enak banget artis sih ya. kere ya. Oke, tanggapannya Nova Eliza. Nggak apa-apa lah, maksudnya aku semua masukan aku dengerin aja. Cuma memang aku nggak respon yang seperti itu. Iya. Gitu. Karena aku nggak bisa kontrol pikiran orang lain ya, melihat situasi kita gitu. Yang bisa kita kontrol omongan kita, gestur tubuh kita, Iya. cara kita menanggapi orang lain Terus seperti itu. kalau boleh tahu, kan dia tadi mengusulkan bahwa coba tanya dulu itu mobil yang ditawarkan apa sehingga mereka menawarkan harga sekian. Iya. Itu kalau boleh tahu apa Tipenya. tipenya? Tipenya itu SUV, MPV, sedan. GCC. LGCC, Oke. kelas itu sih. Aku udah nanya. Oke, baik. Sobat Ambiar, akhirnya pihak bandara pun angkat bicara soal curhatan Nova Eliza. Akhirnya apakah ada komunikasi dengan pihak Ya, ada bandara? pertemuan Kak. Ya ada, jadi ketika akhirnya aku memutuskan ke Jakarta gitu karena memang waktu itu ada kerjaan di sini. Nah ternyata ketika aku lagi nunggu di lounge ada bapak-bapak yang nyamperin aku yang ternyata adalah pihak bandara. Aku nggak tahu mereka tahu dari mana kalau aku ada di situ gitu. Tapi apa yang aku sampaikan di klarifikasi itu memang tidak direncanakan, bener-bener real gitu ya. Yang terjadi di Kakak. Iya betul sekali. Dan ketika membuat klarifikasi itu, aku pikir rasanya ya ketika ada suatu masalah kita juga harus memberikan solusi ataupun klarifikasi dari pihak yang berwenang juga Iya. gitu. Karena biar equal gitu ya, Ya, hak balance. jawab ya. Betul. Karena kan tujuan aku bukan ingin mencemarkan nama baik Betul. airport, tapi justru ingin membuat pelayanannya lebih baik lagi untuk ke depan gitu. Makanya ketika ada kedua bapak-bapak yang datang itu, aku juga sangat menghargai dan aku ngobrol. Akhirnya aku pikir kayaknya lebih baik di videoin aja deh untuk memberikan statement juga dari pihak bandara bahwa mereka sudah ada solusi. Terus kepada pihak-pihak yang nawarin secara
apa ya istilahnya itu tiba-tiba ngetok begitu juga udah diamankan. Jadi buat Oke, aku nice. itu juga menjadi suatu apa ya kayak lega aja gitu nggak sih kita rasanya Iya. lega banget gitu karena sudah ditindaklanjuti. Gitu. Kalau dari pihak bandara saja sudah mengamankan oknum tersebut yang ngetok harga, berarti kan memang mereka pun sadar bahwa ada yang salah. Betul. Exactly. Dan Lantas- jangan lupa loh bahwa ini kan international airport. Iya. Betul. Itu harus dijaga nama baik Dan Indonesia. international airport Ya. itu kan ada yang legal kan, kayak Ya. penyewaan mobil. Yang resmi ya. Betul, banyak. Betul. Iya, akan lebih indah rasanya kalau lebih teratur aja, lebih Betul. Ya, Kan sebenarnya soal nilai uangnya ya, Iya, betul. perlu ditekankan di sini. Betul. Kalaupun memang dari bandara ke Canggu akhirnya 800.000, tapi kalau tertib dan official, aku rasa nggak masalah. Tertib dan official, itu pun yang kami harapkan. Karena ketika kita akhirnya berlibur ke luar negeri, misalnya bandara Changi, Singapura, mereka begitu tertata sekali. Untuk Ya. taksi pun begitu terukur, teratur. Secara detail, terukur. Ya. Kemudian kita pergi ke Narita, ke Jepang, mereka terukur, benar-benar. Merasa aman kan? Betul, Iya. kita merasa aman, kita merasa secure. Benar. Maksudnya bukan masalah uangnya, tapi benar-benar terukur. Betul. Ada ukuran yang pas, tidak asal ketok, tidak asal Betul. getok. Iya. Itu yang paling penting. Iya benar. Ya, dan Ya, kita berharap semoga ya, tapi ini pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya di bandara sebuah kota atau dimanapun itu ya. Semua bandara kita berharap ya, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan internasional Ya. bisa merasa secure dan juga happy pastinya. Karena sekali lagi, bandara adalah fasad atau juga wajah dari suatu daerah. Ya. Terima kasih untuk pihak otoritas bandara yang akhirnya bisa untuk berkomunikasi secara langsung dan juga akhirnya untuk bisa membereskan masalah Ya, ini. ya, langsung sih gercep Ya, ada sih untungnya mereka. juga kan akhirnya speak up itu dia yang paling penting karena akhirnya Nova Eliza speak up, kita semua yang dapat manfaatnya. betul. Thank you Nova Eliza ya. Oke, dan ngomongin soal Nova Eliza, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ngomongin soal kehidupan pribadi yang katanya lagi deg-degan banget, lagi LDR sama anak tercinta. Kemarin ke Italia katanya ya, kita kasih lihat yang satu ini. Naima. Ah, 17 Satu-satunya ya tahun. Kak. satu-satunya buah hati. Oke, apa yang bikin deg-degan ya 17 tahun dia traveling ke Italia? Mungkin 4 minggu nggak bertemu anak tuh rasanya galau sih. Oh ya? Berasa ya? Galau loh, berasa banget. Apalagi cuma satu-satunya anak gitu. Terus karena udah 17 tahun memasuki fase remaja, jadi aku pikir udah karena dia lagi holiday juga sama papanya, jadi jarang berkomunikasi. Kalau aku nggak telepon dia nggak ini gitu. Jadi ada masa-masanya pasti aku kesepian, rindu anakku karena 17 tahun kita selalu bersama gitu, nggak pernah ini ya pisah gitu. Ya, man comes and go but daughter stays forever gitu. Oh, boleh diulangi sekali lagi? Oke, pasangan bisa datang dan pergi, tapi kalau anak anak, akan selalu selamanya. Selamanya. Oke. Bener nggak sih Dewi? Ya nggak sih? Bener Kakak. Jadi aku pikir kegalauan itu kayaknya jadi rasanya deg-degan gitu kalau ketemu anak lagi gitu setelah 4 minggu lama nggak ketemu gitu. Dan anak itu bisa mengobati semua luka ya Kak. Banget sih, luka, resah, gelisah itu semua jadi campur aduk di situ gitu. Naima ke Italia tuh liburan ketemu sama papanya? Ya. 4 minggu. Yang dikangenin 4 minggu tuh apa sama Naima? Ya tingkah laku si Naimanya itu sendiri sih. Kadang kan dia suka ngambek, kadang dia suka ketawa-ketawa, kita suka karaoke di rumah gitu. Suka joget-joget ya. Naima sih yang memang suka jungkir balik nggak jelas gitu. Jadi ketika dia nggak ada tuh kayak hampa gitu kosong rasanya. aja Bener-bener gitu tiba-tiba oh gitu my ya. god tiba-tiba gue bisa nangis sendiri, anak gue mana. Oh ya? Iya karena kan sendiri di rumah jadinya. Naima terakhir ketemu papanya tuh kapan, Mbak Nova? Desember tahun lalu. Oh, masih sering ketemu berarti ya? Oh, Setahun sekali. Papanya sering ke Indonesia Kak. Jarang. oke. Berarti Naima yang kesana. Iya. Itu Desember ketemu di mana itu? Yang di mana? Yang Desember, lalu- yang Italia. Yang Desember tahun lalu itu di UK, London. Oke. Tapi setahun sekali pasti ada Iya, jadwal setahun untuk sekali. ketemu. Maksudnya di sisi lain memang aku ngedorong Naima juga sih untuk ketemu papanya karena gimana pun juga dia harus punya Ada bonding. kasih sayang dari papanya gitu. Walaupun
kita berpisah, aku bisa jadi ibunya Naima, aku bisa jadi bapaknya Bapaknya, kadang-kadang, iya, betul, bisa jadi sahabatnya, bisa jadi badutnya, tapi beda rasanya kalau bener-bener papanya yang hadir di dia gitu. Oke, Naima itu 17 tahun sebagai remaja yang seperti apa? Naima itu ceplos-ceplos anaknya, nggak ada filter, Belak-belakannya. belak-belakan banget. Apa yang dia rasain, bener-bener itu yang diomongin atau yang ditunjukin. Kadang-kadang aku tuh suka ngomong gitu sama dia. Naima, ini kan udah 17 tahun ya, jadi aku pikir penting untuk kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu ngasih tahu ke dia filter-filter apa yang harus kita nggak mesti semuanya itu harus kita tunjukkan gitu ke orang lain gitu. Kadang-kadang Dapur kita gitu loh ya. betul orang lain kan bisa jadi nangkepnya berbeda atau negatif. Nah itu kan tugasnya orang tua untuk bisa ngasih tahu gitu, sharing ilmu. Gitu. Mbak Nova, Naima kan udah cukup ya paham lah ya. Dia pernah push you atau Mama kapan sih, kenapa nggak mau nikah lagi? Iya. Enggak. Kenapa sendirian melulu sih, Pernah nggak Ma? tanya-tanya? Oh. Pernah nggak Nggak bosen, tanya-tanya Ma, kayak sama gitu? gue mulu gitu. Kan nggak mungkin, Dia bosan sama gue. kan nggak mungkin anak itu nggak tanya, pasti anak itu tanya gitu loh. Kalau Naima itu lebih nanya kapan punya baby, akunya punya baby, punya Lagi. adik buat dia gitu. Tapi kalau Itu punya, langsung combo loh nanyanya. iya bener, Jalantos. nggak pakai jalan kecil ya. Iya. Dia nggak mau nanyain pasangan, dia langsung Ya ke media karena aja. nggak tahu ya, mungkin pasangan sih dia nggak mau lagi justru kayaknya mungkin karena ibunya menderita kali ya, dia lihat gitu loh punya pasangan. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa juga sih kalau Naima nggak nanya gitu, karena lebih nyantai aja rasanya. Gitu. Ibunya menderita. Enggak waktu itu, sekarang Waktu sih itu. udah enggak. Tapi kan untung ada Naima. Iya, makanya ketika Naima nggak ada tuh jadi hampa, jadi sepi, jadi sedih. Untung ada Tapi Naima mau buka ya. hati lagi nggak, Kak? Mau dong. someone yang nggak ngerti terus tiba-tiba datang, it's Mau kalau memang ada yang pas, tapi nggak bakalan ada yang pas ya. Kenapa? Iya karena kan manusia cowok dan cewek itu kan berbeda gitu pemikirannya. Oke lah, sekarang menikmati apa yang ada dulu Ya, ya bersama menikmati dengan Naima. benih yang udah ditabuh, kerja aja ya kan yang penting. Itu aja sih. Terima kasih Semangat ya, Mbak Nova Kak. Eliza. Thank you. Sudah berbagi cerita sama kita. Kita kembali sesaat lagi.